Rusia, Prancis, Inggris, Spanyol. Untuk dapat berkomunikasi dalam dunia bahasa internasional, kita memerlukan penerjemah dan interpreter. Misalnya untuk perkuliahan dengan berbicara internasional dan audiens multibahasa. Di Universitas Innsbruck, penerjemah dan juru bahasa dilatih di Institute for Translation Studies. Pekerjaan yang paling terkenal tentunya adalah penerjemah simultan. Dia mendengarkan pembicara melalui handphone dan sekaligus menerjemahkan kata-katanya ke bahasa lain. Tempat kerjanya adalah ruang penerjemah. Ada juga yang disebut dengan penerjemah konsekutif. Dalam penafsiran berurutan, pembicara berbicara dan hanya setelah pembicara selesai berbicara barulah penerjemah berbicara. Sebagai alat bantu ingatan, penerjemah membuat catatan sehingga ia dapat mengingat dengan lebih baik struktur tuturan atau ciri-ciri individual tuturan tersebut. Poin-poin individual misalnya. Selama pelatihan mereka di universitas, para penerjemah mudah dipersiapkan untuk karir masa depan mereka. Yang paling penting adalah latihan. Menerjemahkan misalnya di konferensi menuntut banyak hal dari penerjemah. Anda harus cepat dengan pola pikir bahwa Anda dapat beradaptasi secara spontan terhadap situasi awal yang berbeda, bahwa Anda dapat berkonsentrasi dengan sangat cepat dan kuat. Ini adalah tingkat konsentrasi yang sangat tinggi yang diperlukan saat menafsirkan. Tentu saja Anda memerlukan pengetahuan sempurna tentang dua bahasa kerja yang Anda gunakan. Kosakata yang sangat banyak berarti Anda selalu cukup fleksibel dan berekspresi untuk dapat memproduksi apa yang telah dikatakan secepat mungkin. Selain teks lisan, semua jenis teks juga perlu diterjemahkan. Untuk menerjemahkan teks khusus, Anda memerlukan keterampilan bahasa yang sangat baik dan kosakata khusus yang sesuai. Kami membedakannya dari sastra. Dalam penerjemahan sastra, kita bekerja dengan teks-teks yang menurut saya ditujukan untuk kesenangan dengan novel dan puisi, misalnya dengan film, bahkan jika kita melakukan penerjemahan audiovisual dan media. Artinya, kita berurusan dengan teks yang ingin mengungkapkan sesuatu yang ekspresif, yang belum tentu mempunyai manfaat langsung bagi pelanggan di bidang spesialis. Penerjemah juga dibutuhkan untuk film. Ini disebut terjemahan audiovisual dalam bahasa teknis. Mulai dari subtitle hingga dubbing, tidak ada yang hilang saat menerjemahkan. Subtitle dapat memiliki panjang tertentu dan jangka waktu tertentu dalam film, dan seringkali lebih banyak dikatakan tentang sebagaimana Anda benar-benar dapat menyesuaikan, dan karena itu Anda harus mempersingkatnya. Tetapi agar itu juga menciptakan versi yang sesuai. Tentu saja konstruksinya secara umum, jika misalnya adalah dongeng yang semua tokohnya mempunyai ciri-ciri yang sangat tertentu, cara mereka mengekspresikan diri, cara mereka berperilaku secara linguistik. Kemudian Anda mengonstruksinya kembali dalam bahasa sasaran, misalnya bahasa Jerman, sehingga tercipta perasaan yang sama. Yang asli sering didengarkan beberapa kali agar penerjemah benar-benar memahami semuanya dengan benar, baik juru bahasa maupun penerjemah. Kedua profesi tersebut dapat dipelajari di Institut Studi Penerjemahan. Selain pelatihan, juga tentang penelitian. Penelitian di bidang kami sangat luas dan tersebar luas. Di sini, di institut kami misalnya, kami sedang berupaya untuk membedakan teori penerjemahan secara memadai. Kami memiliki model analisis teks untuk terjemahan sastra dan teks di bidang ini yang sedang dikembangkan. Kami sangat kuat di bidang penelitian terminologi dan database terminologi. Kami mengerjakan banyak database, itu berarti kami juga memiliki relevansi praktis. Di saat ini, kami juga kuat di bidang komunikasi medis. Masih banyak lagi yang perlu dihitung.